Seusai rangkaian peristiwa besar di akhir masa dakwah, mulai dari Haji Wada hingga berbagai ujian internal, kaum muslimin di Madinah kembali dikejutkan oleh keputusan Rasulullah. Sebuah pasukan besar akan disiapkan untuk menghadapi kesewenang-wenangan Romawi. Entah bagaimana, meski kondisi beliau tidak sepenuhnya sehat, kegelisahan terhadap ancaman Romawi masih kuat dirasa. Beliau tak mau membiarkan kaum muslimin tumbuh dalam ketakutan atau kehilangan kepercayaan suku-suku perbatasan yang telah berpihak pada Islam. Adalah bulan Syafar tahun 11 Hijriah ketika Rasulullah mengambil keputusan tegas. Kabar kesombongan Romawi, penguasa militer terbesar kala itu, kembali memicu kegelisahan di Madinah. Walau Fathu Mekkah telah melahirkan wibawa Islam di Jazirah Arabia dan Tabuk membuktikan keberanian kaum muslimin, masih ada bayang-bayang ancaman dari utara. Rasulullah menatap para sahabat dalam majelis di Masjid Nabawi, suara tegas namun lelah. Kita tak boleh diam melihat kesewenangan Romawi. Mereka masih menebar kesombongan di perbatasan. Aku hendak menyiapkan pasukan besar untuk menakut-nakuti mereka, memperteguh sekutu-sekutu kita yang telah berjanji setia. Banyak sahabat terkejut sebab mereka tahu kondisi kesehatan Nabi tak segemilang dulu. Sudah mulai tampak kelelahan di raut wajah beliau, seolah penanda fisik beliau tak lagi sekuat kala menempuh perang Tabuk. Namun mereka paham jika Nabi telah bicara, pasti itu keputusan Allah. Tidak ada yang membantah, walau kecemasan terbersit. Seorang sahabat berbisik pada rekannya, masihkah kita kuat untuk perang lagi? Apalagi Rasulullah sendiri tampak tak sehat. Tapi beliau tampaknya tak mau menunda ancaman Romawi. Rekannya mengangguk, menelan ludah getir. Di seberang, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan para pemuka lain menantikan siapa panglima yang akan ditunjuk. Tak lama berselang, di tengah keheningan, Rasulullah mengumumkan, Usamah bin Zaid ditunjuk menjadi panglima perang ke Romawi. Keputusan ini mengguncang. Usamah masih belia, bahkan banyak sahabat senior. Mengapa bukan orang berpengalaman seperti Khalid bin Walid, atau Abdurrahman bin Auf, atau sahabat senior lain? Rasulullah memandang seluruh hadirin. Aku tunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima. Berangkatlah kalian di bawah komandonya. Ruangan masjid jadi riuh oleh bisikan. Beberapa berbisik dengan tatapan heran. Usamah? Usianya masih muda, belum banyak jam terbang di medan perang. Apakah ini tepat? Seorang sahabat menengok kawannya berbisik. Bukankah banyak sahabat lebih senior dari Usamah? Mengapa Nabi memilih dia? Bagaimana jika orang lain tak mau patuh? Kawannya menyahut lirih. Entahlah, mungkin Rasulullah melihat sesuatu yang tak kita lihat. Pernah juga ayahnya, Zaid bin Haritsah, memimpin perang. Tapi dulu banyak yang meragukan, padahal Zaid sangat dicintai Nabi. Keresahan ini terdengar oleh Rasulullah. Beliau tak suka umatnya meragukan panglima yang telah ditunjuk. Maka beliau bersabda menegaskan kedudukan Usamah. Rasulullah seraya menatap jamaah dengan sorot kecewa. Jika kalian menyangsikan kepemimpinannya, dahulu kalian pun menyangsikan kepemimpinan bapaknya Zaid. Demi Allah, dia, Zaid, itu orang yang paling kucintai. Dan sekarang anaknya, Usamah, juga orang yang paling kucintai sesudahnya. Kata-kata itu memukul hati banyak sahabat. Mereka sadar kecintaan Rasulullah pada Zaid bin Haritsah sangat besar. Zaid gugur di Mu'tah sebagai pahlawan. Usamah, putra Zaid, mewarisi semangat ayahnya. Rasulullah sedang menegakkan keadilan dan menumbuhkan regenerasi pemimpin muda. Akhirnya pasukan yang hendak dikirim ke Romawi pun sepakat dipimpin Usamah. Tak ada lagi suara sumbang. Meski masih ada sedikit kegusaran di hati beberapa orang, mereka menuruti perintah Nabi. Usamah mulai mengumpulkan para prajurit, menyusun strategi, dan merencanakan perjalanan. Rombongan besar bergerak keluar Madinah, hingga sebuah tempat bernama Jaraf, sekitar 1 farsakh dari kota. Di sana, mereka mendirikan perkemahan sementara, memeriksa perlengkapan, menyiapkan kuda, unta, serta bekal. Sinar mentari menyinari wajah-wajah penuh semangat, meski beberapa masih menyesuaikan diri dipimpin pemuda belia. Usamah memandang barisan, suara lantang menyemangati. Wahai saudara-saudaraku, kita berangkat demi menegakkan wibawa Islam di mata Romawi. Jangan ragukan kebijakan Rasulullah. Beliau sendiri yang menugaskan kita. Ada yang mengangguk, menampakkan kepercayaan.
Ada pula yang menahan sesak karena kebanggaan atau karena masih ragu. Namun perintah Nabi tak boleh dilanggar. Belum sempat pasukan bergerak jauh, kabar menyayat tiba dari Madinah. Rasulullah sakit. Berita itu berhembus bagai angin badai, mengguncang hati prajurit. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan kota ketika Nabi mereka justru terbaring lemah? Seorang sahabat mendatangi Usamah dengan wajah cemas. "Wahai Panglima, ku dengar Rasulullah sedang sakit. Apakah kita lanjutkan atau menunda?" Usamah menunduk gelisah. "Demi Allah, hatiku berat meninggalkan Nabi dalam keadaan demikian. Kita tunda sebentar, kita menunggu kabar pasti tentang kondisi beliau." Bersamaan itu, keraguan mencuat. Apakah ini tanda agar mereka tak pergi? Tapi mereka juga tak mau melanggar titah Rasulullah. Akhirnya diputuskan, pasukan berhenti di Jaraf, menunggu perkembangan. Selama masa penantian, suasana berubah tegang. Satu demi satu prajurit meneteskan keringat dingin, khawatir Nabi tak pulih. Banyak sahabat mencatat keganjilan yang terjadi pada Ramadan tahun 10 Hijriah. Biasanya, setiap tahunnya, Rasulullah hanya beriktikaf selama 10 hari terakhir, menanti Lailatul Qadar. Namun kali ini, beliau justru melakukannya selama 20 hari. Anas bin Malik pernah bercerita, "Selama aku menemani beliau, belum pernah kulihat Rasulullah sedemikian lama di masjid, menekuni Al-Quran dan berdoa, kecuali tahun ini." Abu Hurairah pun membenarkan, "Pernah kulihat beliau menyendiri di pojok masjid. Wajah menampakkan kesungguhan mendalam, seolah-olah mempersiapkan sesuatu." Sahabat yang menyaksikan langsung merasa haru. Malam demi malam, mereka melihat Rasulullah khusyuk mengulang ayat-ayat suci, tangisnya menyelubungi masjid pada jam-jam sunyi. Sebagian menduga, barangkali beliau merasakan panggilan ilahi semakin dekat. Meski tak terucap, getarannya menyentuh jiwa setiap orang yang turut beriktikaf. Seorang sahabat berbisik pada kawannya di malam 20 Ramadan. "Beliau sepertinya lebih khusyuk dari biasanya. Tidakkah kau merasakan atmosfer perpisahan ini?" Kawannya mengangguk, air mata menetes. "Ya, seakan hati beliau terpaut pada Rabb-Nya dengan cara berbeda. Aku gelisah memikirkannya. Biasanya di setiap Ramadan, malaikat Jibril turun untuk mentalaki, mengajarkan atau mengulang Al-Quran bersama Nabi satu kali. Namun pada Ramadan 10 Hijriah ini, peristiwa berlangsung 2 kali. Ini jadi tanda kuat bahwa dakwah telah menapaki babak akhir. Rasulullah menuturkan pada Fatimah, putri tercinta, "Tahun ini, Jibril datang mengajarkan Al-Quran padaku 2 kali. Sepertinya ini pertanda ajalku sudah dekat." Mendengar perkataan itu, Fatimah menahan tangis. Ia menyadari betapa dekatnya kedekatan ayahandanya dengan wahyu, namun isyarat ini bukanlah kabar biasa. Tangis Fatimah pecah di malam-malam ia menyiapkan sahur untuk ayahnya. Setiap kali melihat tubuh Nabi yang makin tampak letih, hatinya perih. Di akhir bulan Syafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah mendadak mengajak beberapa sahabat menemaninya ke Uhud. Tempat itu menjadi saksi bisu perang Uhud, di mana banyak syuhada gugur, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman kesayangan Nabi. Saat tiba di sana, beliau mendoakan para syuhada. Sorot mata beliau penuh haru. Rasulullah memandang kuburan syuhada, suaranya gemetar. "Aku seakan berpamitan, baik pada yang hidup maupun pada yang telah tiada." Beberapa sahabat menahan tangis. Mereka menyadari kunjungan ke Uhud ini bukan sekadar nostalgia, melainkan seperti sebuah salam perpisahan. Mendoakan para syuhada seakan mengisyaratkan beliau akan bergabung dengan mereka dalam waktu dekat. Seorang sahabat menitikkan air mata di belakang Rasulullah. "Beliau mendahului kita, menjadi saksi bagi kita. Adakah ini benar-benar akhir? Aku tak sanggup membayangkannya." Pulang dari Uhud, Rasulullah meniti ke mimbar di Masjid Nabawi, lalu berpidato di hadapan kaum muslimin. Beliau memandang hadirin dengan tatapan sendu sekaligus tegas. "Rasulullah, aku akan mendahului kalian. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Sungguh aku telah melihat telagaku Al-Haud, dan sungguh aku telah diberi kunci-kunci bumi dan simpanannya. Aku tak takut kalian syirik sepeninggalku, tetapi yang kutakutkan kalian saling berlomba-lomba terhadap dunia.
Kata-kata itu menyentak hati. Ternyata kecemasan Nabi bukanlah hilangnya tauhid, melainkan umat tergoda oleh gemerlap dunia. Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan sahabat lain menahan napas. Seakan mereka merasakan Nabi benar-benar akan pergi. Seorang sahabat Ansyar mencengkeram jubah kawannya. Nabi berbicara seakan benar-benar meninggalkan kita. Apa jadinya kita tanpanya? Kawannya ikut menangis. Allah bersama kita, namun hati ini teramat pedih memikirkan perpisahan. Tak berselang lama, Rasulullah juga menyempatkan pergi ke Baqi, pekuburan tempat banyak sahabat dimakamkan. Di sana, beliau mengucap salam, memintakan ampun untuk para penghuni kubur. Gerak-gerik beliau kian menegaskan perpisahan. Rasulullah memandang hamparan kuburan, melafalkan salam. Salam sejahtera bagimu, wahai penghuni kubur. Semoga Allah merahmati kalian. Sahabat yang mengikuti dari jauh menyaksikan Nabi berdoa dengan khusyuk. Di mata mereka, ini sikap pamit seorang pemimpin agung kepada pendahulunya yang sudah wafat. Haru tak terhindarkan, menggoyahkan jiwa siapapun yang menyadari betapa kedekatan Rasulullah pada kematian. Waktu pun bergulir. Tepat 29 Syafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah mulai mengeluh sakit kepala. Diperkirakan ini hari Senin. Demam panas yang beliau rasakan begitu tinggi, hingga keringat membasahi dahi. Para istri Nabi, terutama Aisyah, terperanjat melihat kondisi beliau. Aisyah menyentuh kening Rasulullah dengan suara cemas. "Ya Rasulullah, engkau panas sekali. Bagaimana keadaanmu?" Rasulullah mencoba tersenyum, menahan sakit. "Panas kepala ini amat menyengat, wahai Aisyah. Namun insya Allah aku masih sanggup berdiri." Meski rasa sakit mulai merayapi tubuh, beliau tetap berusaha menghadiri salat berjamaah di masjid. Konon, Rasulullah masih sempat mengimami salat sekitar 11 hari total dari sakitnya, walau kondisinya berangsur menurun. Para sahabat menyaksikan beliau datang dengan langkah gontai, terkadang dipapah. Terkadang di hari-hari puncak demam, beliau hampir tak sanggup berdiri tegak. Ali bin Abi Thalib mendampingi Nabi ke masjid. "Ya Rasulullah, izinkan kami mengimami salat jika engkau merasa berat." Rasulullah menahan letih, namun tetap tegar. "Selama aku sanggup, aku akan memimpin. Jika tiba saatku tak sanggup, maka Allah berkehendak lain." Hampir 2 minggu lamanya beliau menahan sakit. Setiap hari demam naik, kadang mereda sedikit, lalu naik lebih kuat. Suhu tubuh yang panas itu, menurut beberapa riwayat, lebih tinggi dibanding manusia biasa. Para istri Nabi, termasuk Hafsyah, Ummu Salamah, dan Aisyah, bergantian merawat, menyiapkan air kompres, memijat lembut dahi, dan sesekali menahan air mata. Aisyah pada Rasulullah menitikkan air mata. "Wahai Rasulullah, tidakkah kami panggil tabib? Kami khawatir atas keadaanmu." Rasulullah mengangkat tangan, menyeka air mata Aisyah. "Sesungguhnya, zat yang memberi sakit pun adalah Allah. Tenanglah, aku akan sabar menanggung sakit ini." Adegan itu membuat para sahabat yang menjenguk tertunduk menitikkan air mata. Mereka ingat betapa kerasnya perjuangan Nabi menahan sakit di perang Uhud atau Khandak. Tapi kini, ini bukan luka di medan perang, melainkan tanda bahwa kematian berangsur mendekat. Dalam masa sakit yang semakin intens, aura kesedihan melanda Madinah. Di pasar, orang-orang berbisik, "Bagaimana keadaan Nabi hari ini?" Di masjid, imam pengganti, seringkali Abu Bakar As-Siddiq, akan memimpin salat jika Nabi tak mampu hadir. Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat lain berkali-kali menengok Rasulullah di kediaman Aisyah. Ada kalanya Rasulullah memaksakan diri hadir di syaf depan, meski harus dipapah dan suaranya nyaris berbisik ketika takbir. Jamaah menahan tangis melihat imam kesayangan mereka terhuyung, namun tetap teguh menegakkan ibadah. Ketika beliau tak keluar, Abu Bakar maju menggantikan. Terdengar isak tangis di barisan muslimin, sadar bahwa kebersamaan dengan Nabi kian singkat. Seorang muslimah Ansyar berbicara pada rekannya di luar rumah Aisyah. "Kudengar semalam demam Rasulullah naik tinggi. Apakah ini pertanda?" Rekannya menangis. "Wallahu a'lam. Aku takut membayangkan jika beliau pergi, Madinah akan kelabu."
Menjelang sakit parah, Rasulullah sudah banyak memberi pesan. Beliau mengulangi kepada umat bahwa tidak khawatir mereka akan kembali syirik, tetapi khawatir mereka berlomba mengejar dunia, harta dan kedudukan. Pesan ini diulang-ulang seolah menegaskan prioritas pasca kepergian beliau. Sahabat pun menilik ke belakang. Haji Wada, ziarah Uhud, kunjungan ke Baqi, dan tumpukan gejala lain. Semua serpihan itu menambah keyakinan hari-hari Rasulullah mendekati ujung. Mereka merasa perlu memperbanyak menimba ilmu dan menulis wasiat agar tak menyesal. Abu Bakar As-Siddiq memandang Umar bin Khattab, suaranya gemetar. Umar, kita harus bersiap. Beliau telah merintis segalanya, semoga kita istiqamah. Umar bin Khattab menghela napas berat. Dada ini sesak, Abu Bakar. Aku tak sanggup membayangkan hidup tanpa beliau. Sejak Haji Wada usai, suasana Madinah terasa menyimpan kegelisahan tersembunyi. Tanda-tanda bahwa Rasulullah akan meninggalkan dunia ini semakin nyata. Beliau telah menuntaskan pesan-pesan penting, menegaskan larangan menjadikan kubur Nabi sebagai berhala, mewanti-wanti agar jangan berlomba-lomba mengejar dunia, menegakkan manasik haji yang lengkap. Dan kini, memasuki minggu terakhir kehidupan beliau, sakitnya semakin parah. Pada bulan Syafar tahun ke-11 Hijriah, tepat di akhir bulan, Rasulullah mulai merasakan panas di kepalanya. Sakit kepala ini tidak seperti biasanya, terasa seolah membakar. Namun beberapa hari pertama, beliau masih tegar. Beliau melaksanakan sholat berjamaah, walaupun dengan kepala diikat karena nyerinya luar biasa. Rasa panas menjalar ke sekujur tubuh, membuat keringat mengucur, namun dengan semangat juang menahan rasa sakit, beliau masih berdiri di barisan imam. Rasulullah menahan perih di dahi setelah salat subuh. Alangkah panasnya sakit ini. Siapa yang punya kain dingin atau air sejuk? Kepalaku seakan terbakar. Sahabat-sahabat di sekelilingnya, termasuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, terlihat memapah beliau keluar masjid. Mereka cemas, sebab tak pernah mereka lihat Rasulullah sedemikian letih. Beberapa kali, dahi beliau dibasuh dengan kain dingin, menandakan panas yang terus mendidih. Waktu berlalu, sakit beliau yang mulanya dianggap ringan, malah terus memburuk. Sehingga di masa-masa inilah minggu terakhir kehidupan sang Nabi benar-benar mengharu biru hati para sahabat. Selama ini Rasulullah biasa membagi hari untuk setiap istri-istrinya secara adil. Namun ketika sakit kian memuncak, beliau tak henti bertanya, besok giliran istri siapa? Lusa aku di rumah siapa? Seolah menanti giliran tanpa bisa menahan kesakitan. Istri-istrinya menyadari maksud pertanyaan itu. Rasulullah ingin menetap di satu rumah saja, agar perawatannya lebih mudah, bukan berpindah-pindah. Rasulullah menatap istri-istrinya dengan tatapan mengharap. Di mana giliran saya besok? Di mana giliran saya besok? Para istri Nabi pun bermusyawarah. Mereka mencintai Nabi, rela berkorban demi kebaikannya. Semua pun sepakat agar beliau tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha saja, demi meringankan beban berpindah-pindah di tengah sakit. Ummu Salamah menyentuh tangan Aisyah, menahan sedih. Kami rela, bawalah beliau ke rumahmu. Engkau masih muda dan kuat mengurusnya. Akhirnya Rasulullah dipindahkan ke rumah Aisyah. Perpindahan ini dilakukannya dengan penuh keharuan, karena beliau begitu lemah hingga butuh dipapah oleh para sahabat. Setiba di kamar Aisyah, beliau dibaringkan di suatu tempat yang nyaman, walau tetap panas dan pusing tak terelakkan. Di sanalah pada minggu terakhir Aisyah menemaninya siang dan malam. Ia membacakan surat-surat Al-Mu'awwizat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, juga doa-doa perlindungan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Kemudian Aisyah meniupkan bacaan itu dengan lembut dan mengusapkan ke tubuh Nabi menggunakan tangannya. Ia berharap keberkahan dari doa tersebut meredakan sedikit derita. Aisyah dengan suara terseduh sambil mengusap dada Rasulullah. Bismillah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, sembuhkanlah nabimu. Jangan pisahkan kami darinya. Tangisan Aisyah kadang meluruh ketika melihat Rasulullah mengerang pelan menahan sakit. Tetapi beliau tetap menenangkan. Tenanglah wahai Aisyah, semua ketetapan Allah pasti baik. 5 hari sebelum wafat,
Tepatnya di rentang awal Rabiul Awal, kondisi Rasulullah kian memuncak. Demam menggila, rasanya makin mengguncang kepala. Beliau tak kuasa menahan panas, lalu memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air ke tubuhnya. Kabar ini tersebar di antara sahabat yang berjaga di depan pintu rumah Aisyah. Rasulullah dengan suara lirih memanggil Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, tolong mintalah air, siramkan padaku, kepalaku serasa terbakar." Para sahabat pun menyiapkan air dalam bejana besar, lalu menyiramkannya ke tubuh Nabi. Beliau meminta terus disiram hingga tubuhnya menggigil kedinginan, kemudian berkata, "Cukup, cukup," seolah merasakan sedikit kelegaan sementara. Selepas itu secara menakjubkan beliau merasa sedikit baikan, walau hanya sesaat. Seketika beliau memaksakan diri keluar ke masjid, kepala masih diikat. Para sahabat terperangah melihat beliau datang. Berbondong, mereka mengerumun, menanyakan kondisi. Di mimbar beliau duduk, menenangkan orang-orang yang mengelilinginya. Di atas mimbar, suara Nabi terdengar serak. Pertama, beliau melaknat perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Kedua, beliau mewanti-wanti agar jangan sampai kuburnya dijadikan berhala. Rasulullah seraya menatap umat, mata berkaca-kaca, laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai masjid. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Lalu beliau melakukan sesuatu yang menggetarkan hati. Meminta siapapun yang merasa pernah dicaci atau disakiti olehnya agar membalas. Seolah-olah beliau tak ingin menanggung beban interaksi duniawi ketika berpulang ke hadirat Allah. "Rasulullah, jika aku pernah memukul, caci, atau mengambil sesuatu dari kalian, balaslah sekarang. Jangan tuntut aku di akhirat." Hening menyergap masjid. Tak satu pun berani maju, karena mereka tahu betapa lembutnya akhlak Nabi. Namun tangis haru mengalir. Lalu beliau turun dari mimbar, menunaikan salat zuhur dengan dikasyar karena sakit. Selesai salat, beliau kembali ke mimbar menyampaikan khutbah. Kali ini memuji Abu Bakar. "Rasulullah, orang yang paling banyak melindungi aku dalam persahabatan dan hartanya ialah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Rabbku, pasti Abu Bakar yang kupilih. Tapi cukuplah persaudaraan Islam dan kasih sayang. Semua pintu ke masjid ditutup kecuali pintu Abu Bakar." Seketika Abu Bakar menangis, hatinya bergetar mendengar pujian luar biasa itu. Orang-orang di sekitar pun menitikkan air mata, menyadari kedekatan hati Nabi dengan Abu Bakar. Hari Kamis, 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah. Sakit beliau semakin berat. Beliau merasakan perlu menuliskan wasiat agar umat tidak tersesat setelahnya. Rasulullah berucap di hadapan beberapa sahabat, menahan nyeri. "Mari berkumpul, akan kutuliskan wasiat untuk kalian, agar kalian tidak tersesat sepeninggalku." Sahabat tokoh pun hadir, di antaranya Umar bin Khattab. Melihat keadaan Nabi sangat lemah, Umar berkata, "Sesungguhnya sakit beliau sangat parah. Kita sudah punya Al-Quran, cukuplah bagi kita Al-Quran." Sontak timbul perbedaan pendapat di kalangan yang hadir. Ada yang bersikeras agar Rasulullah menulis wasiat, ada pula yang setuju dengan pendapat Umar. Di tengah kebingungan itu, Rasulullah meminta mereka beranjak dan tak memperpanjang perdebatan. Rasulullah menyuruh mereka pergi, napas berat. "Pergilah, jangan kalian berselisih di hadapanku." Meski wasiat tertulis tak jadi dibuat, beliau tetap memberi 3 pesan penting. Pertama, mengeluarkan Yahudi, Nasrani, dan musyrikin dari Jazirah Arab. Kedua, meneruskan pengiriman delegasi utusan seperti yang biasa beliau lakukan. Ketiga, pesan ketiga tidak jelas, tapi diyakini berisi perintah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, atau meneruskan pasukan Usamah, atau wasiat tentang salat, atau tentang memperhatikan budak. Suasana sedih menyesak. Rasulullah ingin menulis pesan, tetapi keadaan tak mengizinkan. Para sahabat merasakan aura perpisahan yang begitu dekat. Meski sakit, Rasulullah tetap berusaha menjadi imam salat. Bahkan pada hari itu Kamis, beliau masih memaksakan salat maghrib sebagai imam dengan membaca surat Al-Mursalat. Tapi di salat Isya, kondisinya ambruk, tak mampu bangkit. Aisyah dengan cemas melihat Nabi terbaring. "Ya Rasulullah, orang-orang menantimu di masjid."
Rasulullah, apakah mereka sudah sholat? Aisyah, belum, mereka menunggumu. Beliau pun minta air untuk mandi, berharap sembuh sementara. Sesudah mandi beliau pingsan. Setelah sadar bertanya lagi, apakah mereka sudah sholat? Hal itu terulang sampai 3 kali, dan tiap kali gagal. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan Abu Bakar menjadi imam. Beliau menolak saran Aisyah agar Abu Bakar diganti, menegaskan, Rasulullah, kalian ini seperti wanita-wanita di zaman Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami salat. Aisyah sebenarnya takut umat menjadi sedih jika Abu Bakar menggantikan Nabi, karena suaranya akan bercampur tangis, membuat jamaah pilu. Namun Rasulullah tetap kukuh. Maka di hari-hari tersisa, Abu Bakar menjadi imam selama total 17 kali salat hingga wafatnya Nabi. Seiring malam demi malam berlalu, Rasulullah kian lemah. Di rumah Aisyah, istri-istrinya dan beberapa sahabat kadang menengok, memohon doa, masing-masing menitikkan air mata karena ngeri membayangkan perpisahan. Suatu malam, saat demam memuncak, Rasulullah berbisik pada Aisyah. Rasulullah melemah. Aisyah, di manakah giliran besok? Apakah besok aku masih di sisimu? Aisyah menekan tangis. Engkau tetap di sini wahai Rasulullah, jawabnya. Dadanya bergemuruh menahan haru. Ia pun mengusap dahi Nabi, menyenandungkan zikir lembut. Sesekali beliau mengerang menahan panas. Aisyah tak tahan, air mata mengalir. Duhai Nabi Allah, seandainya kami bisa menanggung sakit ini untukmu, tolong jangan paksa dirimu. Rasulullah menyeka air mata Aisyah. Sabar wahai Aisyah, waktu itu dekat. Aku memilih Ar-Rafiq Al-A'la. Penuturan memilih Ar-Rafiq Al-A'la menambah kesedihan Aisyah. Baginya suami yang dicintainya ini sudah bersiap menuju pertemuan dengan Allah. Beberapa sahabat sempat berharap mungkin saja Rasulullah akan sembuh mendadak sebagaimana di masa sakit biasa. Namun setiap kali mereka melihat kondisinya, harapan itu luruh. Dalam suasana menegangkan, banyak di antara mereka diam-diam menitikkan air mata di halaman rumah Aisyah. Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas kadang membantu memapah beliau ke masjid jika sekiranya Nabi merasa sanggup. Umar dan sahabat lain berjaga di sekitar, menangkis kerumunan agar Nabi tidak lelah meladeni banyak tamu. Di saat itu pula, Rasulullah sempat menegur sahabat-sahabat yang khawatir berlebihan. Tidak mengapa, Allah lah yang menyembuhkan. Namun raut wajahnya tidak lagi menyiratkan pemulihan. Angin kian berhembus seolah menandakan perpisahan. Menjelang hari-hari puncak sakit, Rasulullah menegaskan beberapa pesan inti, tak jauh dari wasiat utama. Pertama, larangan keras menjadikan kuburan beliau sebagai tempat pemujaan. Kedua, memprioritaskan salat. Beliau berkali-kali menekankan, jagalah salat, jagalah salat. Ketiga, memerintahkan pengusiran kaum musyrik dari Jazirah Arab agar kemurnian tauhid terjaga. Keempat, meneruskan delegasi utusan yang telah dirintis, termasuk pasukan Usama. Situasi Madinah semakin sendu. Orang-orang menahan napas setiap ada kabar dari rumah Aisyah. Apakah Nabi sudah segar? Apakah beliau tadi malam tak sadarkan diri lagi? Sebagian pedagang di pasar menutup toko lebih awal, ingin memantau kondisi. Abu Bakar sempat memohon izin ke Sun, tempat tinggalnya beberapa saat, mengira kondisi Nabi mulai stabil. Umar sering datang memeluk Ali bin Abi Thalib atau sahabat lain, bertanya cemas, bagaimana keadaan Nabi? Semua menegaskan satu kesimpulan, situasi kian genting, meski di depan publik mereka berusaha tegar. Inilah minggu terakhir Rasulullah, tempat di mana sakit beliau bertambah parah, permintaan beliau untuk pindah ke rumah Aisyah dikabulkan, surat Al-Mu'awwizat dibacakan di sisinya, doa-doa perlindungan dilantunkan, dan kepedihan menyesak dada umat. Puncaknya, 5 hari sebelum wafat beliau meminta disiram air. 4 hari sebelum wafat, beliau ingin menuliskan wasiat, namun dihalangi perdebatan. Sementara itu, wasiat inti tetap ditegakkan. Menutup pintu selain pintu Abu Bakar, menjaga keikhlasan ibadah, menolak kuburnya dijadikan tempat pemujaan. Meski kondisinya makin melemah, Nabi masih sempat memimpin sholat maghrib pada hari Kamis dengan surah Al-Mursalat. Sementara pada Isya, sakitnya tak tertahan. Abu Bakar mengambil alih,
menjadi imam 17 kali salat sampai Rasulullah wafat. Aisyah pun menahan segala tangis melihat Nabi berusaha bangkit berkali-kali untuk mandi, namun selalu pingsan akibat demam luar biasa. Inilah rangkaian akhir yang penuh duka, tangisan, namun juga penuh cinta. Ketegaran umat Islam diuji. Walau mereka ingin menampik kenyataan, isyarat perpisahan telah beliau sampaikan sejak Haji Wada. Mungkin saya tak akan berjumpa kalian setelah tahun ini di wukuf ini. Penegasan di Uhud dan Baqi' pun menambah kukuh sinyalnya. Senin atau Ahad, ketika fajar menyingsing, sakit beliau sempat mereda walau masih jauh dari sembuh. Para sahabat melihat wajah beliau pucat, namun senyumnya muncul tipis. Aisyah menahan napas melihat Nabi mencoba bangkit dari pembaringannya. Aisyah mendekati beliau risau, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan pergi ke masjid? Sakitmu belum mereda benar." Rasulullah tersenyum lembut, meski wajah lelah. "Aku merasa sedikit ringan. Bantu aku bersuci. Aku tak ingin ketinggalan salat zuhur bersama kaum muslimin." Para istri lain menatap dengan cemas. Fathimah, putri Nabi juga kebetulan hadir, menitikkan air mata menahan kesedihan. Sejak pagi ia memandangi wajah ayahnya yang pucat. Tapi Rasulullah tampak teguh. Dua orang sahabat pun bersedia mengapit beliau. Satu di kanan, satu di kiri, perlahan membimbingnya keluar rumah Aisyah. Melangkah beberapa tapak saja, napas Nabi tersengal. Tubuhnya panas, keringat bercucuran, sampai-sampai beberapa sahabat yang melihatnya menahan isak. Di masjid, Abu Bakar As-Siddiq sudah berdiri di barisan imam, memimpin salat, karena biasa menggantikan Rasulullah selama beliau sakit. Ketika Abu Bakar menoleh, ia melihat bayangan Nabi memasuki masjid, diapit dua orang. Spontan Abu Bakar bergerak hendak mundur ke baris makmum, agar Nabi bisa maju mengimami. Namun Rasulullah mengisyaratkan dari kejauhan agar Abu Bakar jangan mundur. Mungkin sekilas hati Abu Bakar bergetar menahan haru. Dia tak pernah mengira Nabi sanggup datang di tengah sakit parahnya. Rasulullah dengan suara lemah memberi perintah, "Dudukkan saya di sisi Abu Bakar." Maka sahabat pun mendudukkan beliau di sebelah kiri Abu Bakar. Dalam keadaan ini, Abu Bakar melanjutkan sholat sebagai imam, tetapi takbirnya dikeraskan agar makmum mendengar. Adapun Rasulullah sendiri sholat mengikuti gerakan Abu Bakar. Pemandangan ini sungguh mengharukan, pertanda bahwa sakit Nabi sudah kritis, namun kerinduan beliau pada sholat jamaah tak padam hingga detik akhir. Hari berikutnya, hari Ahad atau Sabtu, menurut beberapa pendapat, yakni sehari menjelang wafat beliau, Nabi mengambil keputusan menyentuh hati, memerdekakan budaknya agar tak ada lagi tanggungan dunia yang perlu dipikirkannya. Beliau pun bersedekah dengan total 9 dinar yang dimilikinya. Tak dibiarkan sedikit pun harta menumpuk. Senjatanya dihadiahkan pada kaum muslimin, seakan menegaskan, "Aku tak butuh pedang ini lagi, tugasku menegakkan agama hampir usai." Kecemasan sekaligus kesedihan melanda para sahabat menyaksikan hal ini. "Apakah engkau benar-benar akan pergi, wahai Rasulullah?" Barangkali batin mereka menjerit. Malam tiba, Aisyah pun kehabisan minyak untuk lampu. Ia meminjam minyak ke tetangga, menandakan bahwa di rumah Nabi bahkan tak ada sepeser pun harta tersisa, padahal beliau adalah pemimpin seluruh jazirah. Lantas ditemukan pula kenyataan bahwa baju besi Nabi digadaikan pada seorang Yahudi demi memperoleh 30 syak gandum. Aisyah lirih menatap senja di luar jendela rumah, berbicara pada diri sendiri, "Ya Allah, tidak ada lagi harta di rumah kami. Nabi menggadaikan baju besinya untuk makan. Apakah ini saat terakhir di mana beliau memutuskan meninggalkan dunia sama sekali?" Beberapa sahabat yang mendengar tangisan pelan Aisyah ikut menahan isak. Betapa rendah hati Rasulullah, bahkan hingga ujung hayat masih menolak menumpuk harta. Itu meneguhkan pesan, dunia bukan tujuan. Masuklah hari Senin, hari di mana segalanya menuju puncak perpisahan. Kaum muslimin menunaikan sholat subuh, lagi-lagi Abu Bakar yang menjadi imam. Tiba-tiba,
Pada saat salat berlangsung, tirai rumah Aisyah yang langsung terhubung ke masjid terbuka pelan. Bayangan Rasulullah muncul di balik tirai, menatap jamaah yang berbaris rapi. Beliau melihat bagaimana umatnya tetap teguh beribadah. Rasulullah tersenyum, wajahnya berseri, meski pucat dan lemah. Memandang ke arah jamaah, seolah menebar cinta terakhir. Kaum muslimin yang melihat sekilas figur Nabi itu nyaris tergugup. Ada yang spontan menoleh, melihat senyum mulia. Abu Bakar pun tergerak hendak mundur, mengira Nabi bakal memimpin salat. Tapi dengan gerakan tangan, Nabi memberi isyarat agar mereka terus melanjutkan salat, jangan berhenti. Rasulullah melambaikan tangannya, tersenyum tipis, isyarat agar mereka teruskan salat. Rasa bahagia menyergap hati para makmum, seolah mereka yakin sang Nabi kembali sehat. Beberapa sahabat menahan tangis haru, mungkinkah beliau membaik? Namun setelah memandangi mereka sebentar, Rasulullah menutup tirai dan kembali ke kamar. Senyuman terakhir itu menyisakan kilauan kenangan di sanubari setiap orang. Menjelang waktu duha, sakit Nabi makin menguat. Beliau memanggil Fatimah radhiyallahu anha, putri tercintanya. Dalam keadaan pucat, beliau membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Kejadian ini disaksikan Aisyah yang melihat Fatimah tiba-tiba menangis terseduh. Seakan kabar yang dibisikkan Nabi adalah kabar duka. Rasulullah berbisik pertama kali ke telinga Fatimah. Tak terdengar oleh orang lain, tapi Fatimah seketika menangis. Aisyah menatap Fatimah yang terisak menutupi wajah. Namun Nabi membisikkan sesuatu lagi. Tiba-tiba tangis Fatimah berubah jadi senyuman. Hal itu membuat Aisyah penasaran. Beliau berpikir, apa isi bisikan kedua? Nanti setelah Rasulullah wafat, Aisyah bertanya kepada Fatimah. Aisyah usai wafat Rasulullah, penasaran. Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi padamu hingga engkau menangis lalu tersenyum? Fatimah menjawab dengan mata berkaca-kaca. Pertama, beliau mengatakan bahwa sakitnya ini akan membawa kematiannya. Itulah sebab aku menangis. Lalu beliau membisikkan bahwa akulah yang pertama menyusulnya dari keluarga, maka aku tersenyum. Dari kisah itu pula diketahui bahwa Rasulullah memberi kabar gembira pada Fatimah. Dia akan menjadi pemimpin wanita di semesta alam. Fatimah pun menerima kabar itu dengan emosional, bercampur sedih ayahnya meninggal, namun bangga akan kedudukan di sisi Allah. Menyaksikan penderitaan Nabi, Fatimah tak kuasa menahan hati. Ia berkata, betapa menderitanya engkau wahai bapakku. Sambil menangis, ia duduk di dekat sang ayah, menggenggam tangan beliau yang dingin. Fatimah dengan tangis lirih, ya Rasulullah, betapa beratnya sakitmu. Kuharap Allah meringankan. Namun Rasulullah menenangkan putrinya. Rasulullah, tidak ada lagi penderitaan bapakmu setelah hari ini. Kalimat itu menggugah seolah menegaskan bahwa siksaan dunia akan berakhir, berganti kenikmatan akhirat. Fatimah pun terisak semakin kencang, lantaran tahu hari ini menandakan akhir segala duka di dunia bagi Rasulullah. Rasulullah lalu memanggil istri-istrinya, memberi pesan dan nasihat. Di antara pesan itu, agar mereka selalu bertakwa, menjaga diri dari dunia, serta meningkatkan ibadah. Beliau memandang satu persatu istri dengan penuh rasa sayang. Ummu Salamah meneteskan air mata, menatap suami yang sangat dicintainya sedang mengucapkan salam perpisahan. Zainab menunduk, merasakan kesedihan tak terlukiskan. Aisyah pun kembali menahan isak, walau ia tahu suaminya adalah manusia paling mulia. Rasulullah menyapu pandang, suaranya parau, jagalah kehormatan kalian, setia pada agama Allah. Jangan tergoda urusan dunia. Allah lah saksi segala. Sakit yang kian menyesakkan dada tak membuat Rasulullah lupa pada umatnya. Di tengah derita, beliau masih berulang kali berucap, Rasulullah menahan rasa sakit di depan sebagian sahabat. Syalat, syalat, dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Beliau mengulang wasiat ini berkali-kali, menekankan agar umat jangan sampai melalaikan salat. Juga menegaskan tanggung jawab terhadap orang-orang lemah para budak, karena keadilan sosial merupakan inti pesan Islam. Seorang sahabat laki-laki menitikkan air mata setelah mendengar wasiat. Sungguh di detik-detik terakhir pun, beliau masih memikirkan salat kita dan nasib orang-orang lemah.
Siang itu, cahaya mentari menembus jendela rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan redup. Udara terasa pengap menahan duka. Di dalam kamar, Rasulullah terbaring, keringat membasahi kening. Sakit beliau sudah mencapai puncak. Terkadang beliau mengerang pelan, menahan rasa panas dan pusing. Aisyah tak hentinya mengusap dahi suami mulia itu, memeriksa suhu tubuhnya. Aisyah menahan tangis, berbicara lembut. "Ya Rasulullah, adakah engkau merasa baikan? Haruskah ku minta Ali atau Fadl memanggil tabib lagi?" Nabi menatap Aisyah dengan pandangan teduh sekaligus menahan perih. Rasulullah berusaha tersenyum. "Tidak perlu, cukuplah kesembuhanku kuserahkan kepada Allah. Bagaimana keadaanmu, wahai Aisyah?" Pertanyaan itu justru membuat air mata Aisyah menitik. Rasulullah dalam keadaan sekarat masih memikirkan keadaan istrinya. Di sudut lain, Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan beliau, telah bersila di lantai, memendam air mata yang siap tumpah. Beberapa hari sebelumnya, ia menyaksikan ayahnya menahan sakit kepala hebat, berkali-kali pingsan usai mencoba bangun untuk salat. Ia merasa tak berdaya membantu sang ayah. Suasana makin syarat kesedihan ketika Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sekaligus suami Fatimah, masuk ke kamar. Wajah Ali cemas, tampak menahan isak. Beliau mendapati suasana kamar penuh lirih tangis. Aisyah menggenggam tangan Nabi, Fatimah menunduk menitik air, sementara Rasulullah tampak memejamkan mata menahan gejolak sakit. Tiba-tiba, seorang tamu misterius mengetuk pintu. Tidak biasa ada tamu di saat genting seperti itu. Fatimah bergegas ke depan, berharap bukan utusan Quraisy atau siapapun yang tak peka. Namun di depannya berdiri sosok tak dikenal, menampilkan raut serius namun tak sepatah kata pun terdengar. Fatimah memandang heran, mencoba menahan tamu di depan pintu. "Maaf, ayahku sedang sakit keras. Aku tak bisa membiarkan siapapun masuk." Sosok itu tidak merangsek. Ia diam sejenak, seakan menunggu jawaban. Fatimah menutup pintu, segera berlari kembali ke kamar, menatap wajah Rasulullah yang tersengal napasnya. Fatimah dengan suara melirih, menahan isak. "Ayah, ada tamu di depan. Aku tak mengenalinya, tapi sepertinya dia bukan orang biasa. Tatapannya, entah, membuatku takut." Rasulullah membuka mata, menahan perih. "Rasulullah, wahai Fatimah, tahukah engkau siapa dia? Mungkin dia malaikat maut. Dia takkan masuk kecuali seizin Allah. Dan dia tak akan meminta izin kecuali padaku, sang Nabi." Mendengar kalimat ini, Fatimah terpekik kecil, air mata kontan mengalir. "Jadi, ini akhirnya ayah?" Gumamnya dalam hati. Rasa ngeri menyeruak, menandakan kehadiran malaikat maut adalah sinyal akhir kehidupan. Malaikat Jibril pun tiba, menemani sang Nabi di detik krusial. Menurut riwayat, Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, itu malaikat maut di depan pintu. Ia meminta izin masuk. Ia tidak pernah meminta izin pada manusia selain padamu dan tak akan melakukannya lagi sesudah ini." Rasulullah berbisik lemah, "Izinkan ia masuk." Malaikat maut pun masuk ke dalam, bersila di hadapan Rasulullah. Baik Aisyah, Fatimah maupun Ali bin Abi Thalib menyaksikan pertemuan tak biasa ini dengan napas tertahan. Tak pernah mereka duga di akhir hidup sang Nabi, malaikat maut justru menampakkan wujud dan berucap kata-kata. Malaikat maut bicara dengan nada hormat. "Sesungguhnya Allah mengutusku menemuimu. Aku diperintahkan untuk mematuhimu. Jika engkau perintahkan, ku cabut nyawamu. Jika engkau tak mau, akan kutinggalkan." Kata-kata itu bagai petir menyambar. Bagaimana mungkin Rasulullah masih diberi pilihan? Beliau menatap malaikat maut dengan tenang, meski rasa sakit membuat kening beliau berkerut. Lalu beliau bertanya, "Rasulullah, engkau akan melakukannya? Engkau siap menunggu jika aku menolak?" Malaikat maut, "Ya, wahai Rasul, aku hanya mematuhi perintah. Jika engkau tak izinkan, kubiarkan kau hidup lebih lama." Jibril yang berada di dekat Rasulullah menyampaikan kabar meneduhkan, "Wahai Muhammad, Allah sesungguhnya telah rindu bertemu denganmu." Kalimat itu seolah menuntun Nabi pada jawaban besar. Surga menanti, Allah menanti, pintu keabadian akan segera terbuka. Rasulullah memejamkan mata, menelan ludah susah payah.
Bila demikian, wahai malaikat maut, segera lakukanlah apa yang diperintahkan padamu. Reaksi dari Aisyah, Fatimah, dan Ali pun campur aduk. Sedih, pilu, namun terselip kagum pada keikhlasan beliau. Ada tangisan tertahan di sudut kamar, menandakan akhir sudah dekat. Riwayat lain menyebut, seolah-olah Rasulullah menanyakan nasib umatnya sebelum benar-benar merelakan nyawanya dicabut. Bahkan di ujung sakaratul maut, beliau masih cemas akan keselamatan umat. Rasulullah menatap Jibril, bersuara gemetar, "Wahai Jibril, bagaimana dengan umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab kabar bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad, hanya mereka yang berhak memasukinya. Raut wajah Nabi sedikit menampakkan kelegaan, meski derita sakit tak surut. Rasulullah sedikit tenang. Alhamdulillah, kalau begitu aku tak perlu khawatir lagi. Malaikat maut pun mulai melaksanakan tugasnya. Ruh Nabi perlahan-lahan ditarik, meninggalkan jasad suci yang penuh keringat dan menahan sensasi sakaratul maut. Disinyalir, beliau merasakan rasa sakit sakaratul maut yang luar biasa. Sambil menahan sakit, Rasulullah sempat berujar, "Rasulullah, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Ya Allah, dahsyat sekali maut." Melihat beliau kesakitan, malaikat Jibril sampai memalingkan wajahnya. Ia tak sanggup menatap kekasih Allah menahan derita. Rasulullah pun menegur Rasulullah dalam kepayahan. "Mengapa kau palingkan wajahmu, Jibril? Adakah engkau jijik memandangku?" Jibril dengan nada sedih, "Siapakah yang tega menatap kekasih Allah melalui saat-saat akhir seperti ini?" Konon, di tengah kemelut sakaratul maut, Rasulullah menengadahkan doa, "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakanlah siksa maut ini padaku, jangan pada umatku." Beliau tak rela bila umatnya merasakan kesakitan yang sama. Kata-kata itu membuat tangisan di seantero kamar pecah. Aisyah pun merintih, merasa tidak mampu menenangkan suaminya. Fatimah berlari memeluk Ali, terisak. Fatimah dengan suara terseduh memandang sang ayah. "Ya Rasulullah, betapa berat engkau menanggung semua ini demi kami." Rasulullah menyeka air mata Fatimah, berbisik, "Tenanglah anakku, ini hanya sekejap, setelahnya tiada lagi penderitaan." Tubuh beliau pun terasa kian dingin, urat-urat menegang, sementara bibir bergetar seakan ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekat, memperhatikan gerak mulut Nabi. Suara lamat-lamat terdengar. Rasulullah terdengar lemah, berbisik, "Jagalah salat, jagalah orang-orang lemah di antara kalian." Tangisan pun kian menjadi. Seisi ruangan tenggelam dalam isak, menyaksikan kekasih Allah menahan sakit di perbatasan dunia akhirat. Kemudian bibir Rasulullah mengucap kata yang menghujam sanubari. Rasulullah, "Ummati, ummati, ummati," yang artinya umatku, umatku, umatku. Dialog ini tak ayal mengguncang hati setiap yang mendengarnya. Bahkan malaikat maut pun melaksanakan tugasnya perlahan-lahan, menanti waktu yang tepat menuntaskan pencabutan ruh. Lantas ini seketika napas Nabi makin tersengal, keringat dingin muncul di kening, seakan sakaratul maut mencapai puncaknya. Bersamaan dengan intensnya sakaratul maut, Rasulullah sempat berucap, "Rasulullah, la ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian ada sekaratnya." Ungkapan ini menegaskan, meski beliau kekasih Allah, beliau tetap merasakan sakaratul maut yang menyakitkan. Melihat penderitaan itu, Aisyah semakin menangis, menunduk di dekat beliau. Ali bin Abi Thalib menutup mulut, menahan tangis. Fatimah menjerit, "Betapa menderitanya engkau, wahai ayah." Tapi Nabi menenangkan, "Tidak ada lagi penderitaan bagiku setelah hari ini." Menjelang batas akhir, Rasulullah meminta siwak. Beliau ingin membersihkan mulutnya sebelum menghadap Rabb. Aisyah mempersiapkan siwak, melunakkannya, lalu memberikan ke mulut Nabi. Dengan sisa tenaga, Nabi bersiwak. Setelah itu beliau mengangkat jari memandang langit-langit. Bibirnya bergerak membaca ayat. Rasulullah membaca Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69-70 sambil menengadah. Bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat, para nabi, siddiqin, syuhada, dan syalih, itulah teman sebaik-baiknya. Lantas beliau berdoa, "Rasulullah, ya Allah,
ampuni dan kasihilah aku, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi derajatnya. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi. Diulanginya kalimat itu 3 kali, lalu tangan beliau lemas. Nyawa Rasulullah seakan terlepas begitu halus, seolah tak ada lagi tarikan napas. Aisyah menjerit menahan tangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau telah pergi, beliau telah tiada, tangis pun pecah. Hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, sang cahaya kenabian padam di dunia. Rasulullah wafat tepat usia 63 tahun lebih 4 hari. Kepergian beliau menenggelamkan Madinah dalam lautan duka. Pagi itu di Madinah terasa begitu sunyi, seolah angin pun tak ingin bersuara. Padahal biasanya kesibukan di pasar dan di Masjid Nabawi sudah riuh dari waktu subuh. Kabar wafatnya, Rasulullah telah merebak dengan cepat ke seantero kota. Orang-orang keluar dari rumah mereka dengan langkah tertatih, masih tak percaya akan kenyataan bahwa Rasulullah, sang cahaya petunjuk, telah menutup mata untuk selamanya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa hari kedatangan Rasulullah ke Madinah adalah hari paling bersinar. Waktu itu kaum Ansyar bergemuruh menyambut, perempuan dan anak-anak melantunkan syair gembira, sementara cahaya cinta terpancar di mata setiap orang. Kini ketika Rasulullah berpulang, Anas mengatakan, aku tak pernah melihat hari yang lebih kelam dan gelap dibanding hari wafatnya Rasulullah. Anas bin Malik dengan mata basah berbicara kepada beberapa sahabat, setiap kali aku ingat betapa cerahnya hari saat beliau datang, terasa mustahil hari ini terjadi, begitu gelap, menyesakkan dada. Madinah pun seakan kehilangan cahaya. Di setiap sudut jalan, para sahabat saling bertatap muka dengan wajah kaku, masing-masing menahan tangis. Tak terdengar lagi senyum canda yang biasa mengiringi aktivitas. Di masjid, banyak orang berkumpul, menanti kepastian. Benarkah Nabi meninggal? Bagaimana bisa seseorang yang begitu dicintai Allah dan dicintai oleh seluruh manusia di kota itu pergi meninggalkan mereka? Kabar wafatnya Rasulullah segera menyusup ke telinga Fatimah, putri beliau. Sudah sejak masa sakit, Fatimah nyaris tak pernah berpisah dari sisi sang ayah. Namun beberapa jam terakhir sebelum wafat, beliau sempat pingsan dan dibaringkan di pangkuan Aisyah, sehingga Fatimah tak melihat secara langsung detik-detik ruh terlepas. Begitu dia dipanggil dan diberitahu, Fatimah masuk ke kamar sang ayah, menemukan sosok mulia itu sudah ditutup kain. Tidak lagi bernapas, tidak lagi merintih, segalanya hening. Pecahlah tangis putri yang paling dekat dengan Rasulullah, mengalirkan air mata tak tertahan. Fatimah meratap, tangannya menyentuh kain penutup jenazah. Wahai bapakku, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Wahai bapakku, surga Firdaus tempatmu kini. Wahai bapakku, kepada Jibril kami kabarkan kepergianmu. Suaranya menggema di dalam kamar, mengiris hati orang-orang yang mendengarnya. Tak sedikit yang meneteskan air mata. Sejak lama, Fatimah tahu betapa Nabi mencintainya, memanggilnya Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, tanda kasih yang mendalam. Kini, kasih itu harus terputus dari dunia, menandakan sang ayah tercinta dipanggil ke hadirat Allah. Beberapa sahabat wanita berusaha menenangkan Fatimah, memeluknya penuh iba. Namun tangis Fatimah terus membuncah, mengekspresikan nestapa umat Islam. Ia memanggil-manggil sang ayah, seolah mengharapkan satu keajaiban agar beliau bangkit kembali. Pada saat yang sama, di luar rumah Aisyah, Umar bin Khattab dilanda kepanikan. Ia dikenal sebagai lelaki tangguh, keras dalam hal kebenaran. Namun kabar wafatnya Rasulullah menggoncang jiwanya. Sulit baginya menerima realita bahwa Rasulullah benar-benar pergi. Baginya ini terdengar seperti rumor jahat dari kaum munafik. Umar bin Khattab dengan suara menggelegar di hadapan kerumunan orang. Orang-orang munafik menyebarkan isu bahwa Rasulullah wafat. Demi Allah, beliau tidak wafat. Beliau hanya pergi menemui Tuhannya. Sebagaimana Musa bin Imran pergi meninggalkan kaumnya 40 hari. Lalu kembali lagi. Barang siapa berani mengatakan Rasulullah telah mati, akan kupotong tangan dan kakinya.
Kata-kata Umar menggambarkan rasa syok mendalam. Mata sahabat-sahabat lain melebar. Mereka melihat Umar hampir di ujung kendali, menggenggam pedangnya, siap menindak siapa saja yang menyebut Nabi sudah wafat. Beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib menahan Umar agar tidak berbuat di luar batas. Ali bin Abi Thalib menahan lengan Umar. "Tenanglah wahai Umar, mari kita cek kebenarannya di dalam." Namun Umar bersikeras, "Tidak, Rasulullah pasti kembali." Orang-orang jadi bimbang, apakah benar sang Nabi wafat atau ini kabar salah? Suasana pun makin kacau. Sementara itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, berada di tempat lain. Begitu mendengar kabar kematian, beliau segera menuju masjid, lalu melangkah ke rumah Aisyah, di mana jenazah Nabi ditutup kain. Tanpa berkata banyak, Abu Bakar masuk, membuka kain penutup wajah Rasulullah. Abu Bakar memandang wajah Nabi yang terdiam, air matanya jatuh. "Wahai Nabi, betapa indahnya hidupmu, betapa damainya matimu. Semoga Allah merahmatimu. Engkau mulia di hidup dan matimu." Beliau menunduk mencium kening Rasulullah lalu keluar. Di pelataran, Abu Bakar mendapati Umar masih berorasi, menentang orang-orang yang mengatakan Rasulullah wafat. Abu Bakar pun memanggil Umar. Abu Bakar menatap Umar dengan tenang, tapi tegas. "Duduklah, wahai Umar." Namun Umar tidak mematuhi, hatinya masih bergolak. Maka Abu Bakar maju ke tengah orang banyak, meninggalkan Umar yang tetap berdiri dengan pedang. Di hadapan jamaah, Abu Bakar menyampaikan kalimat yang kelak abadi. Abu Bakar dengan suara tegar, namun diiringi isak tangis tertahan. "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati." Lalu beliau membaca ayat Al-Quran surah Ali Imran, ayat 144. "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Suasana sunyi mendadak. Seakan ayat ini menyadarkan semua bahwa memang Rasulullah hanyalah manusia biasa, walau paling mulia. Ibnu Abbas menuturkan, seakan-akan orang-orang belum pernah tahu ayat itu sebelum dibacakan Abu Bakar. Setelah itu mereka semua mengulang-ulangnya. Seorang sahabat laki-laki menitikkan air mata, berbisik pada rekannya, "Demi Allah, ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, jantungku seolah ditampar kebenaran. Barulah kuakui Nabi betul wafat." Umar yang keras pun luluh, pedangnya jatuh, kakinya limbung. Beliau berkata, "Aku tak menyadari ayat itu hingga Abu Bakar membacakannya. Lalu ku tahu, Rasulullah benar-benar telah meninggal." Umar pun terduduk, menangis. Keangkuhan menolak kenyataan sirna seketika. Sementara situasi di masjid dan di luar rumah Aisyah mulai terkendali, kesedihan dahsyat masih menyelubungi keluarga Nabi. Fatimah menjerit menyebut nama ayahnya, mengulang-ulang, "Ya Abata, surga Firdaus tempatmu. Ya Abata, telah kukabarkan ke Jibril kematianmu." Tangisnya menyayat hati, diikuti istri-istri Nabi yang lain. Ali bin Abi Thalib pun ikut menitikkan air mata, menatap jenazah yang terbujur. Di hatinya terbayang kenangan-kenangan jihad bersama Rasulullah sejak di Mekah sampai hijrah ke Madinah, berbagai perang dilalui. Kini semua kenangan itu tinggal jejak, tak akan ada lagi senyum dan bimbingan mulia itu. Anas bin Malik menambahkan catatan historis. Hari kedatangan beliau adalah hari paling terang, sementara hari wafat beliau adalah hari paling gelap. Semua mengerti maksudnya, kegembiraan sempurna telah berganti duka yang tak terucapkan. Sebelum jenazah Rasulullah sempat diurus, berita kematian beliau memicu sebuah urgensi lain. Siapa yang akan memimpin umat? Golongan Ansyar dan Muhajirin sempat berdebat di Tsaqifah Bani Sa'idah. Ada yang mengusulkan pemimpin dari Ansyar, ada pula yang berpendapat sebaliknya. Adapun jenazah Rasulullah masih terbujur ditutup kain, menanti waktu dimandikan dan dikafankan. Seorang Ansyar di Tsaqifah mengusulkan, hendaknya pemimpin dari kaum kami pendukung dakwah sejak awal di Madinah.
Seorang muhajir membalas, "Tidak, kaum muhajirin yang pertama hijrah bersama Nabi. Kami juga punya hak memimpin." Debat memanas, namun tak berujung perpecahan serius. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling disegani, turun tangan menengahi. Meminta mereka mengingat kedekatan Abu Bakar dengan Nabi, menegaskan ia adalah orang yang paling pantas. Akhirnya, dalam musyawarah itu, Abu Bakar disepakati sebagai khalifah pertama. Kesepakatan ini tercapai hingga larut malam menjelang subuh. Baru pada hari Selasa, para sahabat menuntaskan pengurusan jenazah. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan keluarga dekat bekerja sama. Jenazah Rasulullah masih diselimuti kain, tak dilepas. Mereka memandikan beliau dengan kain yang tetap menutupi tubuhnya. Abbas, paman Nabi, dan putra-putranya, Fadl dan Qatsam, ikut membantu. Demikian juga Usamah bin Zaid dan Syakran. Ada pula Aus bin Khawli dari Ansyar yang berpartisipasi. Cara memandikan ini menekankan kehormatan. Tubuh Nabi tidak disentuh langsung ke kulit, tetapi air dituangkan di atas kain. Melihat itu, hati sahabat bergetar. Inikah tubuh manusia paling mulia? Kini terbujur kaku, kita mandikan sebagai jenazah. Ali bin Abi Thalib menangis di sela, memandikan, berkata lirih, "Wahai Rasulullah, betapa cepat perpisahan ini. Tak pernah kupikirkan akan memandikanmu dengan tanganku sendiri." Setelah dimandikan, mereka mengkafaninya. Menurut beberapa riwayat, kain kafannya sederhana, sesuai kesederhanaan beliau semasa hidup. Namun sempat muncul perbedaan pendapat di mana hendak memakamkan jenazah. Lalu Abu Bakar mengungkap sabda Nabi, "Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Nabi meninggal, melainkan dikuburkan di tempat dia meninggal." Maka diputuskan memakamkan beliau di kamar Aisyah, tempat beliau wafat. Abu Talhah mengangkat tempat tidur Rasulullah, menggali lahat di situ. Sementara kaum muslimin menyalatkan jenazah beliau bergantian, tanpa imam khusus, dimulai dari keluarga, muhajirin, Ansyar, lalu kaum wanita, dan terakhir anak-anak. Anas bin Malik berkisah haru, "Sungguh tak pernah kulihat prosesi pemakaman semacam ini. Tiap orang masuk bergantian, menyalatkan Nabi tanpa seorang imam. Tangisan mereka terdengar di segala sisi rumah. Pengurusan jenazah selesai pada Selasa malam, menjelang Rabu. Keluarga merasakan duka mendalam, diiringi umat Islam seluruhnya. Gelap malam menambah kelam kesedihan. Tetesan air mata menjadi saksi betapa besar kecintaan pada sang Nabi yang kini beristirahat di pangkuan Rabb-Nya." Wafatnya Rasulullah pada Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, menandai akhir kehidupan manusia paling mulia di dunia. Usia beliau kala itu 63 tahun, lebih 4 hari. Sejarah mencatat peristiwa ini sebagai luka terdalam bagi para sahabat, hari terkelam yang menggantikan senyum kedatangan Nabi di Madinah bertahun-tahun sebelumnya. Fatimah sempat berbisik penuh hisa, "Wahai ayah, surga Firdaus tempatmu." Umar bin Khattab tadinya menolak kenyataan, namun luluh oleh ayat Al-Quran yang dibacakan Abu Bakar. Abu Bakar tetap teguh, menenangkan umat, menegaskan jika menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Jika menyembah Allah, Allah maha hidup. Kini, tugas kenabian telah paripurna. Umat menanggung amanah besar yang ditinggalkan sang Rasul. Meski didera kesedihan, kaum muhajirin dan Ansyar bangkit, menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pertama, lalu menuntaskan pemakaman. Kamar Aisyah tempat beliau wafat dijadikan makam, di mana banyak sahabat meneteskan air mata, terakhir mereka sebelum menutup liang kubur. Seorang sahabat, usai menyalatkan jenazah, menatap liang lahat. "Selamat jalan wahai Rasulullah, semoga kami bisa menepati janjimu, menegakkan salat, menjaga budak-budak kami, menjauhi syirik, dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah." Malam itu, Madinah berkabung. Namun keesokan hari, umat Islam kembali menata diri, mendirikan salat dengan Abu Bakar As-Siddiq di barisan imam, menegaskan keberlanjutan risalah. Tiada lagi Rasulullah secara fisik, tetapi warisan ajarannya membimbing hingga akhir zaman. Demikianlah, hari paling kelam di Madinah adalah hari wafatnya Rasulullah. Peristiwanya penuh tangisan, kata perpisahan, dan seruan tauhid yang kuat. Dari tangisan Fatimah sampai kekakuan Umar, dari ketegaran Abu Bakar sampai keharuan Anas bin Malik,
Seluruhnya menandakan bahwa cahaya nubuah di dunia telah padam, namun cahaya kebenaran takkan pernah padam di hati umat ini.